Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kita akan bercerita tentang meneladani sifat dan karakter Rasulullah. Sabar. Dengerin kita ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersemangat dalam berdakwah. Beliau tetap berusaha berdakwah walaupun sebagian besar penduduk Mekah memusuhinya. Ketika berdakwah, beliau biasanya dilindungi oleh pamannya. Siapakah nama pamannya? Apa ada yang tahu? Ya, benar. Pamannya adalah Abu Thalib. Beliau juga mendapat dukungan dari istrinya. Siapa yang tahu nama istri Nabi Muhammad? Iya benar. Siapa namanya? Khadijah. Mereka berdua adalah orang yang dihormati oleh penduduk Mekah. Ketika pamannya wafat, kaum Quraisy semakin mendesak Rasulullah. Mereka menghina dan terus mengganggu Rasulullah dan kaum muslim. Beliau pun pergi ke Taif untuk mencoba berdakwah dan hijrah di sana. Rasulullah berangkat ke Taif didampingi oleh Zaid bin Haritsah. Beliau berharap kabilah Saqif akan menerima dakwah beliau. Sesampainya di Taif, Rasulullah menemui para pemimpin kabilah. Rasulullah mengajak mereka beriman kepada Allah. Beliau juga meminta mereka untuk membela agama Islam. Jika Allah benar-benar mengutusmu, maka Dia akan merobek-robek pakaian Ka'bah, ujar salah seorang dari mereka. Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Kata pemuka kedua sinis. Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu, ujar orang ketiga. Ketika pemuka kabilah menolak dakwah Rasulullah. Mendengar penolakan itu, Rasulullah sangat kecewa. Beliau meminta mereka untuk merahasiakan kedatangannya dari kaum Quraisy. Mereka pasti akan semakin benci kepada beliau dan Islam jika mereka tahu. Rasulullah tinggal di Taif hingga berapa? 10 hari. Selama itu beliau tetap berusaha berdakwah, namun jawaban mereka tetap sama. Keluarlah engkau dari negeri kami. Rasulullah tidak putus asa. Beliau tetap menyampaikan perintah Allah, namun tak satu pun penduduk Taif yang menerima. Tatkala Nabi ingin keluar dari Taif, orang-orang berkumpul dan mengikuti beliau. Mereka menghina dengan kata-kata yang keji dan melempari beliau dengan batu. Usir pria yang mengaku Nabi itu, teriak seorang penduduk. Pergilah kalian dari kota kami, teriak yang lain. Dasar pendusta. Rasulullah dilempari apa, nak? Dilempari batu. Hingga apa? Kakinya bersimbah darah. Zaid berusaha melindungi, tetapi kepalanya terluka karena lemparan batu. Rasulullah dan Zaid pun pergi dari daerah itu. Setelah beberapa saat berjalan, mereka berhenti dan beristirahat di kebun anggur. Kebun itu milik Utbah dan Saibah bin Rabi'ah. Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah. Beliau mengadukan kesedihan hatinya. Hati Utbah dan Saidah pun tergerak. Mereka merasa kasihan kepada Rasulullah. Mereka mengirimkan pelayan bernama Adas untuk memberinya anggur. Adas meletakkan anggur di hadapan Rasulullah dan mempersilahkan untuk makan. Lalu Nabi berucap Bismillah, lalu memakannya. Tak disangka Adas terkejut dengan ucapan Rasulullah.
Ucapan itu tidak biasanya diucapkan oleh penduduk di sini. Ucap Adas. Setelah berbincang lama, akhirnya Adas mengerti bahwa yang di hadapannya adalah seorang nabi. Dia pun mencium tangan dan kaki Rasulullah. Dengan hati sedih, Rasulullah memutuskan kembali ke Mekah. Ketika sampai di Qarn al-Manazil, Rasulullah melihat awan menaunginya. Setelah diperlihatkan, beliau melihat apa? Malaikat Jibril dan 2 malaikat lainnya ada di sana. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataanmu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka, kata Jibril. Malaikat penjaga gunung mengucapkan salam lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan 2 gunung besar pada mereka, ujar malaikat penjaga gunung. Justru aku mengharap agar Allah menjadikan keturunan mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, tutur Nabi Muhammad. Rasulullah menolak membalas perlakuan penduduk Taif. Bahkan beliau mendoakan agar kelak keturunan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, begitulah teman-teman akhlak mulia Rasulullah. Saat beliau mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru beliau memaafkan dan mendoakan mereka. Sifatnya yang sabar, lembut, dan penuh kasih sayang menunjukkan kepada kita bahwa beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Teman-teman, kita harus meniru sifat dan karakter Rasulullah. Kita harus selalu sabar menghadapi segala ujian. Kita sakit atau apa, kita harus selalu sabar dan berdoa. Nah, sampai di sini dulu cerita kita ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.